Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usnul Melawati, mahasiswa Universitas Islam Negeri Mataram, jurusan Tadris IPA Biologi. Nah, pada hari ini saya akan mempresentasikan mengenai eksplorasi keunggulan lokal lobster dari Lombok untuk dunia, di mana lobster bercapit membentuk sebuah keluarga dari krustacean besar laut. Mereka sangat penting sebagai hewan bisnis maupun makanan. Lobster juga pernah diberitakan terancam punah, namun itu hanyalah berita yang tidak benar atau hoax. Akan tetapi, suatu hal yang menentukan punahnya suatu spesies itu dapat dilihat di lembaga yang dinamakan International Union for Conservation of Nature. Dan salah satu hal yang menyebabkan lobster itu punah adalah jika nelayan tetap menangkap induknya. Nah, selanjutnya ada beberapa hal yang membedakan antara lobster dengan budidaya yang lain. Yang pertama, tidak berbudidaya protein. Dua, bukan memberi makan orang yang lapar. Ketiga, budidaya dolar. Keempat, budidaya kebanggaan maupun harga diri. Kelima, didorong oleh persepsi. Dan yang terakhir yaitu sukses memberantas kemiskinan. Selanjutnya, faktor-faktor penentu peluang sukses investasi dan bisnis budidaya lobster di Indonesia antara lain ada iptek atau keterampilan, efisiensi produksi, pasar, dan juga dinamika politik, ekonomi, dan kebijakan pemerintah. Nah, selanjutnya ada pola sebaran BBL atau benih-benih lobster di alam. Itu dibagi menjadi dua. Ada yang bersifat non-sink population dan sink population, di mana BBL merupakan sumber daya perikanan yang dikelola. Pertama, yang bersifat non-sink population mencakup beberapa hal. Ada pola kelimpahan BBL rendah dalam area yang sangat luas. Yang kedua, sumber rekrutmen lobster dewasa. Yang ketiga, tingkat sintasanya itu 0,1%. Sedangkan pada sink population itu mencakup beberapa hal. Yang pertama, pola kelimpahan BBL tinggi dalam area yang tertentu. Kedua, tidak ada korelasi kuat antara jumlah dewasa dan BBL. Dan yang ketiga, tingkat sintasanya itu 0,01%. Selanjutnya, jumlah pembudidaya lobster yang telah ditetapkan perusahaan dan perseorangan itu dibagi menjadi dua. Ada perusahaan eksportir dan perusahaan non-eksportir, di mana pada perusahaan eksportir ini yang memiliki surat penetapan pembudidaya itu ada 61 badan usaha. Sedangkan jika dilihat dari segi eksportir, yang memiliki perusahaan eksportir yang telah memiliki surat ketetapan telah melakukan pembudidayaan itu ada 37 badan usaha. Nah, sedangkan pada perusahaan non-eksportir yang memiliki surat penetapan pembudidayaan itu ada 3 badan usaha, sedangkan jika dilihat dari segi perorangan yang memiliki surat penetapan pembudidayaan itu ada 21 badan usaha. Nah, ada juga fluktuasi harga lobster, di mana dari bulan ke bulan itu jumlahnya itu pernah mengalami kenaikan dan juga penurunan ya. Dimana kalau dilihat dari ukuran supnya pada tanggal 25 November 2019 itu berjumlah 300, 22 Januari 2020 berjumlah 380, 24 Agustus 250, 28 September 380, dan terakhir pada tanggal 8 Oktober 2020 itu berjumlah 400. Nah, sedangkan dilihat dari ukuran 3/S-nya itu sama ya, dia itu mengalami kenaikan maupun penurunan juga ya, sama dengan ukuran subnya atau SUP-nya. Sedangkan terakhir kalau dilihat dari ukuran 2/3-nya juga sama ya jumlahnya. Nah, selanjutnya yaitu ada penyakit lobster budidaya, antara lain ada penyakit tubuh merah, ada penyakit payudara, penyakit insang hitam, sindrom kepala besar, dan sindrom kepala terpisah. Nah, sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.